gunakan apa? Spoon. Alatnya apa saja? Kita semua udah ada ya. Kalau ada asisten lebih bagus ada asisten. Yang pertama tentu saja kita harus bersihkan dulu. Bersihkan. Rumah produk ini. Berarti kita bersihkan. Nih kita bersihkan bagian tengah. Set. Kalau ada ini dia lebih bagus. Ya. Jadi dalam air bersih, kemudian kita set, kemudian buang ke tangkap sampah. Ini beda lagi ya, harusnya ambil satu lagi yang baru. Kemudian bersihkan lagi untuk sisi kiri, buang, ambil lagi yang baru, kemudian sisi yang satunya lagi. Oke, sudah bersih. Kemudian apa lagi yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Kita pilih spekulonya, sesuaikan dengan kondisi pasien. Kalau ini sepertinya ukurannya adalah S ini ya. Oke, biasanya kalau dia masih anaknya 1, kalau kita mau dia sebelumnya SC, kemungkinan besar bisa dia badannya kecil, apalagi kita pilih ukuran S ya. Lalu sebelum ini apa dulu kita pakai untuk steril dulu ya pada pasien. Oke. Kemudian kita lakukan lubrikasi. Boleh tuh minta jadi asistennya. Kenapa mirip berdua? Oke, kita ini aja lah ya, minta aja lubrikasi. Oke, kita lubrikasi cukup bagian luarnya saja agar lebih memudahkan lagi. Aduh, mahasiswa aku dari tadi nih. Jawab kalau disuruh jam 1 atau jam 3 disuruh deh. Halo, Wahyu suruh jam 3 apa jam 1? Oh, tunggu dari tadi. Tunggu sebentar, sedang kakak ya. Oke, kemudian kita bersiap untuk memasukkan ya. Ini boleh biasanya kalau dengan posisi ini biasanya menggunakan duduk begini. Kualifikasi kita sampaikan, Ibu kita mulai ya untuk kita lakukan pemeriksaannya. Ibu nggak usah takut, nggak usah cemas. Oke, Ibu tadi berapa orang anaknya? Boleh sembari begitu ya. Dengan posisi seperti ini kita begini ya, kira-kira antara jari 2 dan 3 kita masukkan. Kita masukkan dalam posisi vertikal nih namanya ya. Oke, setelah masuk kemudian baru kita putar. Oke. Udah boleh lepas nafasnya Ibu, tadi tahan. Kemudian kita buka dan kita cari, kita lihat. Boleh cahaya, minta di cahaya. Ini biasanya kita perlu perlu cahaya. Di ini aja, center aja. Kita boleh, nah ini kamu cari nanti ya, kadang-kadang kan nggak bisa langsung dapat kita. Nah, agak kesana. Bisa nanti lihat. Gitu. Nih, terlihat langsung jelas sih karena pantom terlalu bisa ya, terlihat jelas. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kita kunci fiksasi. Nah, terlihat jelasnya. Bisa terlihat semua? Nah, terlihat jelas. Kemudian setelah terlihat jelas apa yang kita lakukan? Kita bersihkan dulu. Bersihkan dulu, terutama kalau nanti pada pasien itu memang ada discharge ya. Oke, kita bersihkan. Masih kecil kalau bersihkan secara gentle ya. Buang. Setelah terlihat, sebenarnya kan harus inspeksi ya. Inspeksi kita lihat bagaimana kondisinya.
Kemudian baru kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan spatula air. Ini enggak apa namanya, kurang, lumayan panjang. Bagaimana tadi cara memasukkan? Kita akan masukkan posisi yang mana? Yang panjangnya berada di panjang di dalam? Panjang di dalam apa di luar? Di luar. Beda enggak, harusnya kan yang pendek di dalamnya. Karena kalau panjang terlalu panjang nanti kamu ininya. Nah kan kita maksudnya ada apa namanya, endocervixnya. Kemudian kita putar 360 ya. Boleh 1 sampai 3 kali. Tapi kalau sudah berdarah dia jangan diputar pula 3 kali. Jadi dia lembek banget begini ya. Set, kita masukkan, kemudian seputar dia. Setelah dapat kita putar, kemudian kita fiksasi. Ini seperti sama kamu membuat fiksasi darah kan. Kalau darah kan kamu bikinnya begini nih kan, juga kita dengan sekali begini kan paling bagus kalau kamu dapat begini. Tapi kalau kamu begini berulang-ulang kan tidak bagus jadi. Tapi kalau bagus licin sekali itu akan dapatkan yang merata dia nantinya, juga sama, hampir sama dengan ini nanti. Kemudian kita dengan sudut 45, kemudian usahakan dengan sekali usap ya. Kemudian jangan lupa ini segera fiksasi, jangan sampai dia kering nanti. Jadi fiksasi dengan direndam atau kalau tadi disemprot dengan menggunakan alkohol. Nah setelah itu kita bisa lakukan lagi dengan untuk yang lebih dalam ya. Kita masukkan alat, kemudian masukkan ke dalam cervixnya, kemudian kita putar berapa? 9. Enggak, kalau ini enggak perlu 360 kan, cuma 90 kalau di ini yang kita putar ya. Kemudian juga nanti akan kita apa? Sama. Kemudian ini kalau dia panjang begini set, kemudian juga fiksasi, kemudian buang. Udah, berarti selesai untuk pap smear. Proses yang sama untuk membuka cervix kan sama pada pasien dengan IVA ya, sama. Kita nanti membuka langsung aja ya. Sekarang kita dengan IVA dengan cara yang sama seperti ini, tapi kemudian kita lakukan apa? Kalau pada IVA, setelah ini kita bersihkan, kemudian kita oleskan dengan menggunakan asam asetat berapa persen? Bisa sampai 5% ya. Pertama kita rendam dulu dengan menggunakan kapas alkohol. Kita suapnya di sini. Kemudian kita usapkan. Ada juga yang bilang ditotol-totol, cuman kadang-kadang kalau ditotol bisa jadi tidak rata ya. Kadang kalau ditotol-totol kan gini-gini, tapi misalkan begini. Segini semua dengan rata. Kemudian apa yang lagi kita lakukan? Kita tunggu selama 1 menit, jangan kurang dari 1 menit. Karena kalau kita kurang dari 1 menit bisa jadi yang reaksinya lebih lambat, nanti tidak terdeteksi. Jadi kita tunggu selama 1 menit. Sebelumnya sudah inspeksi ya, kita tadi kan sudah inspeksi tuh. Kemudian kita tunggu, nanti apa yang kita lihat? Kita harapkan apa yang terlihat perubahan warna. Kalau yang tadi normalnya harusnya warnanya apa? Pink dan kemerahan gitu ya. Kalau sekarang nanti akan berubah menjadi berwarna putih. Kalau putihnya makin banyak proteinnya di sana, pasti dia akan makin putih. Kalau makin ada sel-sel kankernya, pasti akan lebih banyak proteinnya, lebih banyak kromatinnya di situ, sehingga akan lebih putih, lebih jelas dia nanti. Nah itu yang kita nilai, apakah nanti hasilnya, apakah tes IVA-nya positif atau negatif ya. Kemudian apakah perlu kita cuci? Perlu dicuci. Oh,
Oh iya, nanti kalau pas membuka berarti kebalikan dari tadi ya. Setelah selesai kita buka kunci, kemudian kecilkan ya, set, kemudian kita baru baru kita putar, tutup, set, tarik dengan pelan-pelan. Oke. Ini boleh tangannya di sini. Sip, sudah selesai. Ini buang. Harusnya beda ya, ini tempat sampah, ini ke dalam klorin nantinya. Oke, Ibu sudah selesai untuk pelaksanaannya. Silakan Ibu pakai lagi kembali bajunya ya. Kadang-kadang kalau belum perlu rasanya dibersihkan lagi, boleh kalian bersihkan. Oke, gampang kan? Nah, cuman untuk menilai nanti kemampuan, nanti menilai yang mana IPA yang positif, yang mana yang negatif nanti itu lagi lihat gambar nanti, karena di sini nggak bisa kita lihat kan. Oke, kalau di sini karena akan gampang karena nggak ada tahanan. Tapi kadang-kadang nanti pada pasien, apalagi kalau kamu juga belum pernah merasakan seperti apa tahanan masuk, itu kamu juga ragu-ragu, ini boleh nggak ya, ini tahanan yang normal atau enggak ya. Ya, makanya biasakan bawa pasiennya santai, boleh Ibu tarik nafas dalam terus masukkan. Ya, yang kesulitan kan cuma di sini nanti. Bisa sungguh ya, tidak begitu sulit. Oke, kemudian buka, tutup, buka handscoon, selesai, isi status semuanya. Oh jangan lupa komposen tadi, komposen. Dan buat kalian laki-laki jangan lupa apa satu lagi? Ya nggak ada ditulis di sana. Harus ada yang menemani. Harus ada yang menemani. Nah kalau nggak macam-macam nanti udah mana-mana pula tangannya nanti lagi. Ya, jadi buat cowok harus ada menemani. Kalau cewek sih sebenarnya kita juga harus ada yang menemani. Tapi karena cewek sama cewek tidak akan berbahaya cowok dengan cewek ya. Oke, cukup ngerti. Oke, silakan dicoba kan. Jangan lupa.